Perkenalkan, nama saya Priscilla Yosefani, NIM 19040310. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang proses permesinan. Sebelumnya, saya akan membacakan outline materi yang akan dibahas. Yang pertama, ada proses bubut yang terdiri dari prinsip kerja pembubutan, komponen pada mesin pembubutan dan fungsinya, serta proses pengerjaan part ragung. Kemudian yang kedua, ada proses scrap yang terdiri dari prinsip kerja scrap, komponen pada mesin scrap dan fungsinya, kemudian proses pengerjaan part ragung. Lalu yang terakhir ada kerja bangku yang terdiri dari prinsip kerja drilling dan kerja bangku, macam-macam kerja bangku dan fungsinya, serta proses pengerjaan part ragung. Yang pertama, mulai dari proses bubut. Definisi dari mesin bubut adalah mesin perkakas yang digunakan untuk memotong benda yang diputar. Bubut sendiri merupakan suatu proses pemakanan benda kerja yang sayatannya dilakukan dengan cara memutar benda kerja, kemudian dikenakan pada pahat yang digerakkan secara translasi sejajar dengan suhu putar dari benda kerja. Prinsip kerja yang dari proses bubut yaitu proses spindle akan memutar benda kerja melalui piringan pembawa sehingga memutar roda gigi pada poros spindle. Melalui roda gigi penghubung, putaran akan disampaikan ke roda gigi poros ulir. Oleh klem berulir, putaran poros ulir tersebut diubah menjadi gerak translasi pada eretan yang membawa pahat. Akibatnya, pada benda kerja akan terjadi sayatan yang berbentuk ulir. Komponen dari mesin bubut, yang pertama ada kepala tetap, berfungsi untuk menopang poros utama mesin bubut yang merupakan penggerak spindle utama. Kemudian ada handle atau tuas yang memiliki beberapa fungsi, antara lain pengaturan kecepatan spindle, pengaturan feeding atau kecepatan pemakanan secara otomatis, pengaturan arah pemakanan, pengaturan penguliran, menyalakan dan mematikan mesin, serta pengaturan arah putaran spindle. Kemudian ada cekam yang terbagi atas 3. Yang pertama ada cekam rang 3. Cekam ini cocok untuk mencekam benda kerja yang silinder atau bersisi habis dibagi 3. Kemudian ada cekam kolet yang merupakan perlengkapan mesin bubut yang digunakan untuk menjepit atau mencekam benda kerja yang memiliki permukaan halus dan berukuran kecil. Kemudian ada cekam rang 4. Cekam ini cocok untuk mencekam benda silinder atau bersisi habis dibagi 4. Kemudian ada motor penggerak yang berfungsi mengubah energi listrik menjadi energi mekanik atau memberikan mesin tenaga untuk bergerak. Kemudian ada tombol emergency stop yang digunakan dalam keadaan darurat untuk mematikan mesin. Tombol ini termasuk hal yang penting untuk keselamatan kerja. Kemudian ada eretan yang terbagi atas 3. Yang pertama ada eretan alas, tegak lurus terhadap alas mesin yang dapat bergerak ke kiri atau ke kanan sepanjang alas. Di dalamnya terdapat perlengkapan mekanik yang menggerakkan eretan. Kemudian ada eretan lintang, digunakan untuk memberikan tebal pemakanan pahat atau penggerakan makanan pahat. Kemudian ada eretan atas yang digunakan untuk menjepit pahat bubut dan dapat diputar ke kanan atau ke kiri sesuai dengan sudut yang dikehendaki, khususnya pada saat mengerjakan benda-benda yang konis atau tirus. Lalu setelah itu ada tool post. Tool post ini berada di atas eretan atas. Digunakan untuk memegang atau menjepit pahat bubut saat proses pembubutan. Tool post ada 2 macam, yaitu standar tool post yang merupakan tool post yang dalam pengaturan ketinggian mata pahatnya menggunakan ganjal, dan cara pengencangan pahatnya itu dengan cara mengenyangkan baut-baut yang terdapat di bagian atas tool post. Lalu yang kedua ada adjustable tool post, yang merupakan tool post yang dalam mengatur ketinggian mata pahatnya tidak menggunakan ganjal, karena sudah dilengkapi dengan perlengkapan mekanik yang dapat mengatur ketinggian pahat. Lalu ada lampu penerangan di mana digunakan untuk membantu operator melihat benda kerja saat dibubut dan membantu operator melihat hasil pengukuran benda kerja. Lalu ada selang kulan atau pendingin yang berfungsi untuk menyemprotkan cairan kulan saat membubut. Dan cairan ini berfungsi untuk menstabilkan suhu alat potong dan sehingga ketajaman atap potong bisa lebih awet dan hasil pembubutannya lebih optimal. Setelah itu ada kepala lepas yang digunakan sebagai tempat penahan ujung benda kerja yang dibubut. Selain itu ada sebagai tempat kedudukan bor waktu mengebor dan lain-lain. Lalu ada alas mesin atau bed machine yang digunakan sebagai tumbuhan gaya pemakanan pada waktu pembubutan dan juga sebagai tempat kedudukan kepala lepas, eretan, dan penyangga diam. Setelah itu ada rem kaki yang digunakan untuk menghentikan mesin. Rem ini sangat berguna ketika mengulir dan berhenti pada posisi tertentu. Dalam keadaan darurat, operator juga bisa menggunakan rem kaki untuk menghentikan mesin. Lalu ada poros yang terbagi atas 2, yaitu poros transportir yang berfungsi untuk membawa eretan pada waktu pembubutan secara otomatis, dan yang kedua ada poros pembawa, yaitu poros yang selalu berputar untuk membawa dan mendukung jalannya eretan dalam proses pemakanan secara otomatis.
Proses pengerjaan part ragum dengan mesin bubut yaitu yang pertama, meletakkan part ragum di dalam alat mencekam, lalu melakukan setup mesin sebelum dilakukan pengerjaan, mengarahkan pahat ke part ragum yang akan dikerjakan, lakukan pemotongan part ragum, menghitung waktu pemotongan part ragum, hasil pembuatan selesai, lalu dilakukan inspeksi. Lalu setelah itu ada proses scrap. Mesin scrap adalah jenis khusus dari mesin manufaktur yang menggunakan gerak linear reciprocating dari alat memotong satu titik untuk menghasilkan jalur alat linear. Scrap adalah mesin yang digunakan terutama untuk menghasilkan permukaan datar atau bidang yang mungkin dalam bidang horizontal, vertikal, atau sudut, membuat slot, alur, dan alur pasak, memproduksi kontur cikung atau cembung, atau kombinasi keduanya. Prinsip dari mesin scrap adalah yang pertama pekerjaan diperbaiki ke meja mesin, lalu alat memotong titik tunggal dipasang pada tiang pahat yang terletak di ram. Mesin memulai secara manual yang menciptakan gerakan bolak-balik ram dengan mekanisme pengembalian cepat. Ketika ram bergerak, alat menggosok benda kerja yang dihilangkan bahan yang tidak diinginkan. Gerakan juga akan memotong logam dari pukulan maju. Sementara sapuan kembalinya, mesin memberikan jarak antara pahat dan benda kerja yang memastikan tidak ada pemotongan dalam pukulan balik. Setelah itu ada komponen mesin scrap. Yang pertama ada badan mesin yang merupakan keseluruhan mesin tempat mekanik, penggerak, dan tuas pengatur. Ada meja mesin yang merupakan tempat kedudukan atau penjepit benda kerja. Ada lengan yang berfungsi untuk menggerakkan pahat maju mundur. Ada eretan pahat yang berfungsi untuk mengatur ketebalan pemakanan pahat. Lalu ada pengatur kecepatan yang berfungsi untuk mengatur atau memilih jumlah langkah lengan mesin per menit. Ada tuas panjang langkah yang berfungsi untuk mengatur panjang pendek langkah pahat atau lengan sesuai dengan panjang benda kerja. Ada tuas posisi pahat yang berfungsi untuk mengatur kedudukan pahat terhadap benda kerja. Ada tuas mengatur gerakan otomatis meja melintang yang berfungsi untuk mengatur gerakan scrap secara otomatis. Lalu ada proses pengerjaan part ragum dengan mesin scrap, yaitu menjepit benda kerja ke ragum, mengatur tuas langkah depan pada mesin scrap, mengatur kecepatan yang digunakan pada proses scrap, mengatur tuas langkah belakang pada mesin scrap, mengatur handle otomatis, menekan engkol untuk menggerakkan mesin scrap, mesin bergerak maju mundur, lalu proses scrap selesai dan dilakukan inspeksi. Lalu ada prinsip kerja drilling. Drilling machine merupakan alat yang digunakan untuk mengebor atau melubangi, membesar lubang, mengetap, atau menghaluskan muka benda. Prinsip kerja mesin bor adalah penggerak mesin berupa motor listrik yang dapat memutarkan poros dengan sabuk pemutar. Poros berputar di dalam rumah pipa yang mana dapat digerakkan ke atas dan ke bawah dengan bantuan dari roda gigi dan balok bergerigi. Roda gigi berputar dengan tuas pemutar yang menghasilkan tekanan pemakan bagi alat potongnya. Lalu prinsip kerja bangku adalah proses pengerjaan yang dilakukan dengan tenaga manusia. Pada disiplin ilmu manufaktur, kompetensi kerja bangku diberikan di awal pembelajaran. Karena sejatinya, mesin-mesin yang digunakan untuk mempermudah manusia membuat suatu benda, sehingga prinsip kerja mesin didasarkan pada pekerjaan yang ada di bangku. Dengan adanya kerja bangku ini, diharapkan dapat menghasilkan pekerja yang kompeten dalam membentuk benda kerjanya. Lalu ada macam-macam kerja bangku. Yang pertama mengikir. Mengikir adalah kegiatan menyayat atau mengikis benda kerja sehingga benda tersebut mencapai bentuk dan ukuran diinginkan. Lalu ada memahat, yaitu kegiatan mengurangi volume suatu benda padat secara drastis. Lalu ada menggergaji, yaitu kegiatan memotong benda padat menjadi beberapa bagian dengan menggunakan gergaji. Dan ada menggambar, yaitu dalam kerja bangku adalah kegiatan memberi tanda atau menggores suatu bentuk pada benda kerja. Kegiatan ini selalu dilakukan sebelum pekerja memotong suatu benda. Proses pengerjaan part ragum dengan mesin drilling, yang pertama menempatkan benda kerja ke ragum, menentukan tegangan dan putaran mesin yang sesuai, memutar tuas mesin drilling secara manual, mata pahat memasuki ulir dan operator menghitung waktu drilling, menuang kulen dan membersihkan bidang kerja, membalik posisi pemutar ulir untuk membolongi secara sempurna, lalu proses selesai dan dilakukan inspeksi hasil akhir. Dengan mesin yang gerinda, yaitu menghidupkan mesin gerinda, meletakkan part ragum dan mengatur posisi gerinda, proses penghalusan part ragum dengan gerinda, proses selesai lalu dilakukan inspeksi untuk menguji kesulusan part ragum. Dan dengan kikir, yaitu menyiapkan part ragum, menggosok part ragum dengan besi, lalu proses selesai dan dilakukanlah inspeksi part ragum. Sekian dari presentasi dari saya. Untuk kelebihan dan kekurangannya, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya.